Ya, oke. Selamat siang. Berjumpa dengan saya dalam panduan analisis data menggunakan program SPSS. Baik, kali ini saya akan membahas cara melakukan uji Pirate Sample T-Test dengan SPSS. Konsep dasar uji Pirate Sample T-Test, di mana Pirate Sample Test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi tujuan untuk uji Pirate Sample Test adalah mengetahui perbedaan, uji beda begitu. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, ini sampel yang sama kemudian terdiri dari dua data. Uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Jadi sebelum dilakukannya uji Pirate Sample T-Test, dilakukan terlebih dahulu adalah uji normalitas, dan data tersebut harus berdistribusi normal. Baru kita bisa lanjut ke uji Pirate Sample T-Test. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS. Di sini saya mempunyai data hasil belajar matematika, data pretest dan data posttest. Jadi di sini saya akan mencari tahu apakah hasil belajar matematika pada siswa terdapat perbedaan antara pretest dan posttest setelah dilakukannya perlakuan, yakni diterapkannya metode pembelajaran kelompok. Jadi untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kelompok tersebut efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Jadi kita lakukan tes dulu sebelum pembelajaran itu diterapkan. Ini adalah nilainya. Kemudian setelah dilakukannya metode pembelajaran kelompok, kita tes lagi, itu disebut dengan post test, dan ini adalah hasil belajar yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Nah, maksud sampel yang sama di sini, ini kita menggunakan satu kelas, itu sampelnya sama, satu kelas terdiri dari 22 siswa, atau dalam hal ini 22 responden, terdiri dari dua data, yakni data pretest dan data posttest. Ini maksud dari sampel yang sama namun mempunyai dua data. Baik, langkah-langkah untuk analisisnya seperti biasa, saya buka dulu program SPSS. Ya, ini tampilan awal SPSS. Selanjutnya saya klik variable view. Pada bagian name kita tulis pre. Kemudian untuk bagian yang kedua kita tulis post. Pada bagian label untuk pre kita tuliskan pretest. Kemudian pada di bawahnya kita tuliskan posttest seperti ini. Selanjutnya saya klik ke data view. Dari tampilan ini saya akan memasukkan angka-angka yang ada di Excel, angka-angka hasil belajar siswa untuk pretest dan posttest. Caranya saya buka Excel terlebih dahulu.
kemudian saya blok pada bagian hasil belajarnya, kemudian saya copy, lalu saya paste di SPSS. Nah, data sudah terinput di program SPSS. Selanjutnya saya klik analyze, kemudian saya pilih comparison, kemudian saya pilih pirate sample t-test. Ini. Kemudian saya pindah ke sebelah kanan untuk data pretest. Ini. Kemudian saya klik untuk post test, saya pindahkan ke sebelah kanan juga. Seperti ini. Selanjutnya saya klik OK. Nah, ini adalah output SPSS yang nanti akan kita bahas satu persatu dari keluaran hasil SPSS ini untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa pada pretest dan posttest. Di sini saya sudah menyusun untuk ringkasan ya dari output ini beserta dengan penjelasannya. Ini adalah output pertama. Kita baca, pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Nah, ini ada keterangan main itu adalah nilai rata-rata dari pretest sebesar 68,2273 dan untuk posttest ini nilainya, kemudian N itu adalah jumlah sampel yang dipakai, 22 sampel. Di sini juga diinformasikan standar deviasi dan standar error main. Nah, ini hanya menjelaskan statistik deskriptif untuk output yang pertama. Kemudian untuk output yang kedua, pirate sample correlation. Ini bagian kedua output ini adalah hasil korelasi atau hubungan antara kedua data, yakni variabel pretest dan posttest. Nah, ini yang output yang kedua ini menjelaskan apakah terdapat hubungan antara pretest dan posttest melalui uji korelasi. Dalam hal ini korelasi di sini adalah korelasi person product moment. Nah, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,296 0,295 artinya nilai ini lebih besar dari 0,05. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka indikasinya adalah tidak ada hubungan antara pretest dan posttest. Selanjutnya output yang terakhir, output ketiga, output pirate sample t-test. Nah, ini output yang paling penting dalam uji ini, yang mana dalam output ini kita diberi gambaran tentang ada atau tidaknya perbedaan antara pretest dan posttest. Ini sudah saya ringkas juga. Baik, output bagian ketiga. Sebelum kita maknai untuk nilai signifikansi 0,000, kita pahami dulu dasar pengambilan keputusan dalam uji pirate sample t-test. Pertama, jika nilai signifikansi to tilde lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika
pada data pretest dan posttest. Sebaliknya, jika nilai signifikansi totalet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada data pretest dan posttest. Nah, pengambilan keputusan. Diketahui bahwa nilai signifikansi totalet ini lebih besar, lebih kecil dari 0,05, karena nilainya kan 0,000. Maka kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar matematika antara data pretest dan posttest, sehingga dari hasil ini dapat kita simpulkan pula bahwa melalui metode pembelajaran kelompok atau diskusi dapat meningkatkan hasil belajar matematika, karena di sini hasil dari uji Pirate Sample T-Test menunjukkan adanya perbedaan yang nyata untuk hasil belajar yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Saya kira cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai uji Pirate Sample T-Test. Walaupun sebetulnya cara lain juga bisa dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya perbedaan ini, yakni melalui uji T. Jadi nanti ada perbandingan antara T hitung ini dengan T tabel. Namun saya kira kalau dalam SPSS kita lebih mengacu pada nilai signifikansi saja, karena itu juga sudah merupakan hal yang baik dan akurat untuk mendeteksi sebuah uji. Baik, cukup sekian. Jangan lupa untuk kunjungi blog saya di spssindonesia.com dan jangan lupa untuk subscribe video ini agar nanti bisa menjadi video yang banyak ditonton dan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih dan selamat mencoba.